Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada yang terhormat Bapak Suhardi S. Sos MM selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul pada sore ini. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proyek akhir Sistem Informasi Akuntansi dengan tema Sistem Penyewaan Kendaraan PT Sahabat Prima Abadi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Sarah Sanubari dengan NIM 11-2081. Ada Nirmala Imoto, saya sendiri dengan NIM 11-200-190. Ada Nurul Hidayati dengan NIM 11-200-405. Yang terakhir ada Wiwin Aster Silaban dengan NIM 11-200-319. Sistem menurut James A. O'Brien dan George M. Marakas dalam Husda dan Wangdra 2016-91. Sistem informasi adalah kombinasi terorganisasi apapun dari manusia, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, sumber data, dan kebijakan serta prosedur yang terorganisasi yang menyimpan, mengambil, mengubah, dan memisahkan informasi dalam sebuah organisasi. Kendaraan merupakan alat yang digunakan untuk bermobilitas setiap orang untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dengan nyaman. Tetapi dalam kenyataannya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sarana transportasi bagi sebagian masyarakat bukanlah hal yang mudah. Penyewaan kendaraan menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang ada. Harga sewa yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, yang nyaman dan representatif untuk digunakan sehingga bisnis penyewaan kendaraan kini menjadi bisnis yang menjanjikan. PT Sahabat Prima Abadi adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1980 oleh Bapak Hadi Wiana yang bertempat di Cirebon, Jawa Barat. Kemudian mengalami perkembangan yang cukup pesat dan memiliki cabang yang beralamat di Cikampek, Jalan Raya Pangulah Utara nomor 127, Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, yang beroperasi pada tahun 2017 sampai dengan sekarang dan telah bekerja sama dengan banyak perusahaan yang memakai jasa kami sebagai jasa antar jemput karyawan. Salah satunya ya ini ada PT Toyota yang telah lama. Jenis pelayanan PT Sahabat Prima Abadi yang pertama adalah jasa angkutan karyawan, jasa angkutan antar kota, bus pariwisata, rental car, drop bandara, dan study tour. Untuk unit yang disediakan oleh PT Sahabat Prima Abadi, salah satunya bus besar AC dengan seat 59, bus besar non AC dengan seat 59, bus medium AC dengan seat 31, high S dengan seat 15, dan yang terakhir ada elep dengan seat 19. Berikut struktur organisasi PT Sahabat Prima Abadi yang bertempat di Jalan Raya Pangulah Utara nomor 127, Desa Pangulah Utara, Kecamatan Kota Baru, Karawang. Untuk struktur organisasinya itu di direksi ada Pak Hadi Wiana, dan untuk manajernya itu ada Pak Budianto, dan untuk komisaris utama itu ada Pak Andri Kurniawan. Langsung ke kepala cabang yaitu ada Pak Yusyana, lalu ada bagian keuangan Nirmala Imoto, lalu bagian operasional itu ada Pak Edi Suryadi, lalu di bagian maintenance itu ada Pak Romdon, dan untuk kasir ada Nirmala Imoto, dan marketingnya itu ada Pak Yuswana juga, dan untuk koordinasi gudang itu ada Pak Rajab,
Nah, untuk mekaniknya ini ada beberapa orang, yaitu Pak Onponam, ada Pak Supardi, Pak Agus, dan Pak Andri Kurniawan. Definisi sistem. Pertama, sistem abstrak. Kedua, sistem fisik. Ketiga, sistem tertentu. Keempat, sistem tak tertentu. Kelima, sistem terbuka. Keenam, sistem tertutup. Karakteristik komponen sistem. Komponen, batasan sistem, boundary, lingkungan luar sistem, environment, penghubung sistem, interface, masukan sistem, input, keluaran sistem, output, pengolahan sistem, proses, sasaran sistem, objek. Peralatan pendukung atau tool system. Yang pertama ada simbol alir data atau DAD. Yang kedua ada entitas luar atau external entity. Yang ketiga ada arus data atau data flow. Yang keempat ada proses atau proses. Yang kelima simpanan data atau data store. Karakteristik. Yang pertama ada komponen sistem atau komponen. Yang kedua ada batasan sistem atau boundary. Yang ketiga ada lingkungan luar sistem atau environment. Yang keempat penghubung sistem atau interface. Yang kelima ada masukan sistem atau input. Yang keenam ada keluaran sistem atau disebut dengan output. Yang ketujuh ada pengolah sistem atau proses. Dan yang terakhir, yang kedelapan ada sasaran sistem atau disebut dengan objektif. Peralatan pendukung atau tool system. Yang pertama simbol alir data. Yang kedua ada entitas luar. Yang ketiga ada arus data. Yang keempat ada proses. Yang kelima ada simpanan data. Proses sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan adalah suatu proses atau langkah-langkah yang menunjukkan perjalanan data atau dokumen pada suatu sistem atau proses keluar masuknya berkas yang terjadi pada suatu sistem yang sedang berjalan atau berlangsung. Prosedur penyewaan kendaraan. Setiap konsumen yang ingin menyewa kendaraan, konsumen datang ke bagian marketing untuk memesan kendaraan. Lalu bagian marketing mengecek data kendaraan dengan melihat stok kendaraan yang tersedia. Jika stok kendaraan tersedia, kemudian bagian marketing akan membuat pemesanan di sales order yang terdiri dari 3 rangkap. Lembar pertama akan diberikan ke konsumen, sedangkan lembaran kedua dan ketiga akan diarsip pada arsip sales order. Dan yang kedua ada prosedur pembayaran. Berdasarkan sales order, konsumen kemudian ke bagian purchasing untuk melakukan pembayaran secara tunai. Kemudian bagian purchasing akan membuat invoice 3 rangkap sebagai bukti pembayaran telah lunas. Konsumen memberikan sales order lembar 1 kepada bagian purchasing yang akan ditukar dengan invoice lembar 1, kemudian invoice lembar 2 dan 3 akan diarsip pada bagian arsip invoice atau pembayaran. Dan yang ketiga ada prosedur pembuatan laporan. Setiap akhir bulan, bagian keuangan akan membuat laporan penyewaan berdasarkan arsip dari sales order dan arsip invoice selama 1 bulan. Dan arsip invoice dilihat berdasarkan nomor invoice yang keluar. Sistem berjalan. Yang pertama ada diagram konteks. Diagram ini dibuat untuk menggambarkan sumber serta tujuan data yang akan diproses, atau dengan kata lain diagram tersebut untuk menggambarkan sistem secara umum atau global dari keseluruhan sistem yang ada. Nah, di sini ada konsumen, ya konsumen memberikan permintaan kendaraan kepada sistem informasi penyewaan PT Sahabat Prima Abadi. Di dalam sistem informasi penyewaan PT Sahabat Prima Abadi ini memberikan invoice kepada konsumen. Sistem informasi penyewaan PT Sahabat Prima Abadi ini juga memberikan sales order kepada konsumen. Sistem informasi penyewaan PT Sahabat Prima Abadi memberikan laporan penyewaan bulanan kepada Direktur Utama. Sistem berjalan. Yang pertama ada diagram 0. Diagram ini dibuat untuk menggambarkan tahapan proses yang di dalam diagram konteks yang penggambarannya secara lebih terperinci. Nah, di sini ada data konsumen. Yang pertama dari konsumen
menuju ke pemesanan kendaraan. Kemudian PK ini berisikan ke data pertama yaitu data kendaraan dan data kedua sales order. Nah, di dua atau di sales order memberikan pembayaran invoice kepada konsumen dan konsumen memberikan sales order pembayaran invoice kedua dan ketiga, dan data ketiga yaitu data invoice. Lalu data invoice ini membuat laporan, kemudian laporan diberikan kepada direktur utama. Nah, di sini ada spesifikasi sistem berjalan dibagi atas dua, yaitu spesifikasi bentuk dokumen masukan dan yang kedua ada spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Untuk yang pertama, spesifikasi bentuk dokumen masukan. Nah, ini contohnya yaitu ada permintaan kendaraan. Di permintaan kendaraan ini ada nama, ada fungsi, ada frekuensi, ada sumber, ada tujuan, dan ada medianya. Nah, untuk namanya itu permintaan kendaraan, untuk fungsinya adalah bukti permintaan kendaraan, untuk frekuensi itu setiap konsumen menyewa kendaraan, untuk sumber itu ditulis customer, untuk tujuannya itu nanti di bagian purchasing, dan medianya nanti itu ada kertas. Ini yang kedua, spesifikasi bentuk dokumen keluaran, yaitu ada dibagi dua, ada untuk sales order dan invoice. Untuk sales order juga sama, ada nama fungsi, ada frekuensi, ada sumber, ada tujuan dan media. Nah, untuk sales order ini namanya adalah sales order, fungsinya untuk pemesanan kendaraan, frekuensinya setiap terjadi pemesanan kendaraan, sumbernya itu dari bagian purchasing. Nah, tujuannya ini untuk customer dan medianya kertas. Nah, untuk invoice namanya itu adalah invoice, nanti fungsinya itu bukti pelunasan pembayaran. Untuk frekuensi setiap terjadi transaksi pembayaran. Nah, sumbernya itu bagian purchasing dan tujuannya adalah customer. Medianya masih sama yaitu kertas. Proses penyewaan kendaraan di PT Sahabat Prima Abadi ini masih berjalan manual, sehingga ada kemungkinan terjadi kesalahan dalam pencatatan buku pemesanan, human error. Pengolahan data penyewaan juga masih kurang efektif dan tidak dapat diakses secara cepat. Untuk kesimpulannya, pencatatan akuntansi masih belum terkomputerisasi, sehingga pengolahan data juga masih kurang efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.